Roger. Bang Usman, Assalamualaikum. Kontak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bang Usman, mohon saat ini posisi ada di mana? Sudah ditunggu di tempat kita bertemu Kopi Darat ini. Ya, terima kasih. Siap. Kami di bawah nih. Oh, sudah di bawah. Ya, baik saja, langsung masuk Bang Usman. Saya tunggu ini, Bang Usman. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bang Usman ternyata. Ya, ngomongin apa? Iya. Iya. Wah, ini sehat? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Ya. Bang Usman, ini kita masih nunggu teman-teman kita yang saat ini rencananya Kopi Darat. Iya. Kopi Darat. Iya. Ini ada Bang Joko. Oh, Bang Joko. Bang Joko sama satunya Bang Janto. Bang Janto. Ini tadi informasinya juga sudah ada di kurang lebih ya coverage berapa ya, 50 meter berarti sudah dekat ini. Iya. Mungkin sebentar lagi sudah sampai ini ya. Coba kita kontak Bang Joko. Ya, Bang Janto ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Joko. Monggo. Pina. Bang Janto ada di sana, silakan. Iya. Alhamdulillah. Wah, senang sekali ini kita bisa Kopi Darat di sore hari ini dan saya harus menyapa untuk acara ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hirobbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita bersua lagi di acara yang akan menapak tilas atau kita flashback untuk kembali ke masa lalu, di mana kita bisa mengambil nilai-nilai masa lalu yang masih relevan untuk bisa kita ambil kebaikannya. Inilah dia romantika dan dinamika perjalanan sejarah MTA. Dan sore hari ini kita sudah ada tema, yang mana tema tersebut terkait dengan sejarah komunikasi atau yakni Bankom, bantuan komunikasi di Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau tadi saya sempat kontak dengan Bang Usman, kemudian Bang Joko dan Bang Janto. Beliau yang pemilik atau yang memiliki handle udara atau nama sapaan udara tersebut. Betul demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Ustadz Ihsan Suwandi. Ya. Betul. Ustadz Ihsan Suwandi dulu menggunakan handle udara atau nama udara Yoko. Ya, Yoko. Yoko itu dulu ada film yang menggunakan tokoh Yoko. Namun juga ada Yoko Ono, itu istrinya John Lennon begitu. Nah, kalau Ustadz Ihsan, Yoko itu pemilihan dari? Karena dulu saya punya call sign. Call sign ini kan GIY. Ya, GIY. Y itu dari Yoko gitu Yoko. Gulf Indian Yankee gitu. Iya, Yankee. Ya. Nah, maka pada waktu itu agar agak akrab, nanti kalau tidak pakai nama udara kan kurang akrab. Nah, saya Yoko, dan memang pada waktu itu tokoh Yoko itu baru ngetren. Oh, populer ya. Iya, sebagaimana Pak Rudi sampaikan di depan gitu ya. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang ada pengaruh dengan nama Yoko itu. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya ternyata apa yang kami usahakan itu berkembang. Kalau Bapak itu Rudi memikirkan adanya TV ini dulu embrionya juga dari Bankom gitu. Nanti bisa. Dan alhamdulillah sekali memang dulu kami ini bukan diperintah ya, karena di MTA itu memang sudah ada namanya satgasnya, dulu namanya AMPI, Pak. Namun kata pada itu AMPI itu setelah
ditinggal pendiri pertama Ustadz Abdullah Tufel, kemudian diganti Ustadz Sukino, rupa-rupanya kurang solid. Entah apa saya ya tidak tahu karena itu kan. Maka sebenarnya yang Bankom itu awalnya adalah Bapak Habibur Rahman. Oh iya. Dan saya, Pak Habibur Rahman itu adalah satu gelombang dengan saya. Muridnya Ustadz Abdullah Tufel dan muridnya Ustadz Sukino. Baik. Ya. Bang Yoko atau Ustadz Ihsan Suwandi, ini kita akan melihat tayangan berikut ini. Bagaimana Bang Yoko memberikan tanggapan kegiatan Bankom di masa lalu. Kita langsung simak pemirsa di layar kaca. Dulu itu tegas, sampai ada seperti Pak Meo itu. Kalau belum dimarahi Ustadz itu belum puas. Bukan Ustadz itu pemarah, karena ketika beliau menyampaikan penegasan itu sangat menggigit di hati. Maka semua tidak usah diperintah, termasuk Bankom bukan perintah dari pusat, inisiatif dari kita. Dan kita sudah diberi bekal kita supaya hidup di MTA, tapi jangan mencari hidup di MTA. Kita hidup-hidup di MTA. Maka alhamdulillah sekarang sudah demikian ini karena warga MTA yang menghidup-hidupi. Itu weling dari pendirinya. Dan Ustadz Sukino melanjutkan. Bisa dari segala lini di bidangnya masing-masing. Mari kita beramal yang memberi manfaat dirinya, memberi manfaat orang lain. Adapun masalah-masalah finansial kebutuhan nanti insya Allah Allah yang menolong, itu suatu keyakinan. Ya, pemirsa, itu tadi sepatah atau beberapa kalimat yang tersampaikan oleh beliau Ustadz Ihsan Suwandi. Di masa lalu beliau disapa Bang Yoko, begitu ya. Bang Yoko. Kemudian di samping beliau, kalau tadi saya menyapa dengan sebutan Bang Usman, ternyata beliau juga di masa lalunya memiliki handle udara atau nama udara, sapaan udara Usman Abdullah juga di saat-saat sekarang. Bisa disampaikan terkait dengan pilihan nama tersebut, Pak Bambang Kiswanto? Ya, terima kasih dari Pak Rudi, yang mana untuk kami pertama mengambil nama Usman. Yang mana sahabat Nabi itu diantaranya ada 4 sahabat, yaitu Usman. Usman ini sangat gigih dalam perjuangan dakwah Islam, yang mana dengan adanya itu kami terinspirasi. Nama Usman itu harus semangat berjuang dalam dakwah. Nah, mengapa sekarang ini kok berubah Abdullah? Ya karena mendekati tua. Abdullah itu kan dari sahabat Nabi yang beliau itu sabar sekali. Hingga kami berusaha bagaimana kami bisa lebih sabar karena sudah tua itu. Jadi di sana. Sebelumnya kalau Usman itu kan semangat, tegas itu. Dengan Abdullah itu ya semangat, tapi dengan kedewasaannya otomatis perlu kita banyak kesabaran tadi itu. Hingga kami sekarang mengambil nama Abdullah. Itulah ceritanya untuk nama 2 itu yang kami ambil. Ya, dan beliau ini saat ini sebagai ketua Bankom MTA. Benar demikian ya, Pak Bambang Kiswanto, Bambang Kiswanto. Dan kita juga akan melihat profil beliau, juga tanggapan beliau ketika
masa perjuangan saat Bankom berdiri? Cikal bakalnya Bankom itu Nun Sewu, pada waktu itu belum ada radio TV, sehingga untuk beliau Al-Ustadz daerah Ahmad Sukino itu selalu kalau anjang sana ke lapangan itu selalu posisinya baik ke Surabaya, ke daerah-daerah itu untuk Bankom selalu mengikuti. Pada waktu itu selalu mengikuti. Akhirnya dari Ustadz Habib Durrahman yang ketua pertama itu, ini bagaimana, karena nanti perjalanan beliau ini rata-rata rombongannya sekitar 3 atau 5 mobil, sehingga perlu adanya komunikasi. Komunikasi itu ya alat HT itu. Mengapa di situ itu ada tim 9? Pertama kali itu Bankom itu memang hanya 9 orang. Jadi satu Pak Habib Durrahman yang sudah sedo itu, yang Mojosongo itu, yang dua Pak Ihsan Suwandi itu, terus yang ketiga itu Panjalan Peso malah bapaknya kakaknya Pak Ustadz itu Pak Sutomo, Ngerampal sana, Pak Sutomo. Pak Sutomo itu Pak Naryanto, Pak Jumadi, Pak Barjanto, saya sendiri, Pak Dwi Partono, Pak Gunarso. Jadi 9 itu yang awal mulanya. Ini orang yang sering selalu mengikuti beliau tindak ke daerah. Ya, tadi juga disampaikan bahwa di awal-awal ketika beliau Ustadz Sukino ke daerah-daerah itu selalu mendapat kawalan atau pendampingan dari Bankom, begitu. Kan, bahkan sampai terkadang sampai 5 mobil dan di situ personil Bankom ada semuanya ya. Dan memang tidak seperti sekarang yang sudah semuanya menggunakan Android atau HP. Zaman dahulu ketika tanpa itu pasti akan sangat terasa sulit. Misalnya antara rombongan antar mobil lah begitu. Mau turun ke belakang atau pipis dulu begitu, itu pun akan sangat sulit. Pasti harus beriringan terus begitu, 5 mobilnya begitu. Ya, kemudian di samping beliau ada seseorang yang mungkin saya tidak mengira. Ketika saya menggunakan nama Janto, sudah ada Janto di sini. Bapak Subarjanto. Ini Janto yang Assalamualaikum Pak senior. Janto. Iya. Pak Janto, ini dari beberapa tadi yang disampaikan 9 orang, ada Ustadz Ihsan Suwandi, Pak Bambang Kiswanto, Pak Subarjanto, Ustadz Habibur Rahman, kemudian ada Ustadz Naryanto, Ustadz siapa lagi? Jumadi, ya. Kemudian Pak Tomo, Pak Dwi Danto, ya. Itu semuanya kurang lebih 9 orang. Iya. Dan dikatakan itu adalah tim 9, begitu. Pak Janto, bagaimana mengenal antara tim 9 satu dengan yang lainnya? Waktu itu apakah satu frekuensi ketika ngebreak? Ya. Alhamdulillah. Ya. Untuk pengenalan antar Personil ya. Itu lewat ngebreak. Lewat ngebreak. Ya. Lewat ngebreak. Jadi lewat ngebreak, terus waktu itu saya selaku ya termasuk
disepuhkan. Disepuhkan waktu itu saya selalu koordinasi dengan teman-teman untuk menjaga kesatuan MTA. Gitu ya, elemen MTA yang lain begitu maksudnya. Iya, iya. Terus yang selanjutnya, jadi saya ngepek. Oh Ya, boleh, ya. boleh, boleh, ya, ya. Agak aneh. Ya, Riwayat singkat berdirinya radio dan TV dan Bankom. iya. Begini, nanti kita sambung untuk itu, tapi ada baiknya wawancara yang waktu beliau ada di dalam atau tempat domisili, kita langsung simak dahulu, Pak Janto. Mari kita simak bersama-sama para pemirsa di rumah. Tangan dosono ngaos, lah terus kula pajai. Nggih. Ndalah terus ndereke Pak Adi. Ndereke Ustad, lah itu bisa kok bisa sampai Magetan. Ya bisa. Nah, ngeten terus rikala semanten medal 11 meter. Niku kula cara saged saking mriku niku terus dah didirikan Bankom Rajah. Bantuan komunikasi. Lah rikala semanten piantun gangsal. Kula Pak Bambang, Pak Habib, terus Pak Eksan. Niku diresmani teng Jakarta padha tapi niku kegiatanipun manawi Ustadz tindak pundi ngeten kan Bankom nderek. Nanti kalau semanten Bankom niku mboten kados niki. Kalau semanten Bankom niku betul-betul mandiri. Maksudnya mandiri? Mandiri niku napa-napa piyambak. Terus ragat piyambak ngantos antena wonten pasang wonten Wonogiri nggih Dr. Budimen mriku piyambak. Ya, itu tadi penyampaian dari Pak Janto. Pak Janto, Suparjanto. Pak Suparjanto. Dan dalam perjalanan semuanya tadi tersampaikan bahwa sebagai anggota Bankom yang saat itu dipimpin atau sebagai perintis awal, ketuanya adalah Pak Habibur Rahman, ya, almarhum Habibur Rahman, ya, Mojosongo Solo. Ya. Dan dari beliau termasuk dengan tim 9 tadi, segala sesuatu aktivitas yang terkait dengan Bankom semuanya mandiri. Insya Allah. Coba. Semuanya Insya Allah mandiri. Mandiri. Ya. Baik dari pesawat HT-nya, kemudian mungkin ada rek dan teknisinya, ya. Itu semuanya semua mandiri. adalah sabilillah. Sabilillah. Iya. Dan bahkan tadi juga disampaikan sampai pasang antena ke Wonogiri itu pun Karanganyar, juga di mana-mana. Di mana-mana. Semuanya. Ya, Pak Janto itu yang biasa tangani. Ya. Semua sabilillah. Kemudian untuk saat itu sebenarnya awal mula ada baiknya sekarang dibentuk tim Bankom begitu.
itu siapa waktu itu inisiator atau yang menginisiasi adanya Bankom? Memang sebelum ada tim 9 itu kami kan satu gelombang dengan Pak Habibur Rahman. Saya dan almarhum Pak Habibur Rahman kan muridnya Ustadz Abdullah, muridnya Ustadz Sugino. Nah pada waktu itu memang saya punya dan almarhum punya inisiatif namanya satu keluarga, ibarat pusat itu kepala, kita anggota. Tidak mungkin bisa lancar, bisa sehat kalau tidak ada hubungan yang erat. Yang erat, dan memang bukan bukan menghujat, bukan begitu itu. Ketika sepeninggal Ustadz Abdullah Tufel kemudian diserahkan secara resmi kepada Ustadz Sugino, ini memang pada waktu itu agak banyak kendala, sehingga komunikasi antara pusat dan daerah itu agak renggang. Maka saya dengan beliau Pak Habibur Rahman, kedua orang Pak awalnya ini supaya kita tidak bisa hanya 2 orang ini, karena MTA itu pada itu lebih dari 70 cabang. Apa yang terjadi di daerah, pusat harus tahu. Sedang pada waktu itu komunikasi seperti telepon dan sebagainya belum ada. Ada sesuatu harus kurir, yang ditugaskan adalah Pak Naryanto almarhum. Maka pada waktu itu saya, maka kita rintis. Ya, maksudnya orang-orang yang terkemuka, orang yang terpandang, orang-orang yang kompeten di bidangnya, saya hubungi. Awal yang saya hubungi bukan Pak Bambangnya, tapi justru Pak Koko. Pak Koko itu adalah kakaknya Pak Bambang yang ada di Semarang pada waktu itu. Itu adalah udara ya? Iya, Koko, saya Yoko. Nama beliau aslinya? Nama aslinya beliau? Pak Tarwoko. Pak Tarwoko, Pak Tarwoko ya. Dan itu sudah hoping sekali, namanya sudah keluarga dengan kami. Kemudian mengapa saya juga pada itu menghubungi juga Pak Janto, karena Pak Janto itu kecuali endengan juga pejuang, dia ahli di bidang perakitan antena dan sebagainya. Maka pada waktu itu kami inisiatif, dan ini lebih banyak, lebih bagus. Ya. Dan termasuk di pusat sendiri itu kan yang belum ada yang punya, apalagi yang namanya Android atau telepon belum ada, karena ini memang pada waktu itu tahun 92 itu masih terutama daerah terpencil itu masih sulit komunikasi. Ada video yang menyampaikan tentang hal tersebut, Ustaz. Kita langsung simak dulu untuk videonya. Namanya majelis itu kan tidak bisa dipisahkan antara pusat, cabang dan perwakilan. Pusat kan induk, ya. Cabang kan termasuk anak-anaknya, anak pinaknya. Sehingga kalau namanya keluarga dipisahkan antara orang tua dan anak-anak sulit ya. Maka pada waktu itu karena belum ada komunikasi yang lancar seperti sekarang, itu adanya hanya breaker. Kami kan saya breaker. Breaker saya ikut rapi. GIY itu 11, GIY itu JZ 11 GIY itu kalsennya. Lah saya kan warga ngaji kan ada dari Semarang, ada dari Banjarnegara. Padahal komunikasi sangat sulit, maka kami beberapa warga teman yang berkompeten bagaimana ini kita bisa membantu Ustadz. Padahal Ustadz almarhum meninggal ini, Ustadz Sugino tidak semudah itu, banyak sekali. Ya mudahnya itu tantangan-tantangannya, hambatan-hambatannya, rong-rongannya. Nah padahal Ustadz Sugino itu lurus, almarhum itu lurus. Karena saya juga murid pendiri, Ustadz Sugino juga murid pendiri. Kalau Ustadz Sugino kakak saya dalam ngaji. Tapi setelah itu ya karena ini bagaimana ini, maka Pak Habibur Rahman dari Solo, kemudian inisiatif saya sama-sama orang-orang yang ngaji di pusat, bagaimana ini bisa membantu Ustadz. Karena memang pada waktu itu bapak-bapak yang di pusat itu kalau ada sesuatu yang penting itu harus kurir, harus kurir, termasuk kurir termasuk almarhum Mas Naryanto, kenal ya, itu pernah oleh Ustadz itu diperintah kemana. Ini gimana ini?
kalau begini caranya bagaimana harus berkembang. Sekarang breaker-breaker yang dulu ini kita koordinasi saja, kita koordinasikan beberapa yang breaker-breaker kita kumpulkan, mari kita bentuk komunikasi dalam rangka memperlancar dakwah hubungan antara pusat dan daerah. Ya. Jadi Bankom meringankan tugas komunikasi ya antara pusat dengan daerah. Betul, betul, ya. Pak. Dan kemudian sebenarnya antara ngaji dengan ngebreak itu dulu mana? Ya itu memang sebelumnya kan masih agak sibuk. Maksudnya itu kan masih terlalu muda. Itu kan banyak pergaulan ya. Jadi ya sudah kenal ngebreak. Ngebreak itu memang pada waktu itu ya masih pakai ringgo, pakai itu antenya tinggi-tinggian nanti biar agar jauh dan sebagainya. Ternyata setelah ngebreak itu kok ada juga warga yang juga breaker seperti Pak Bambang, termasuk Pak Janto. Nah ini keluarga semua ini. Maka ini harus kita jadikan sebagai embrio gitu ya. Dan mengapa pada waktu itu coba tolong kecuali ini siapa lagi breaker. Kalau walaupun belum breaker maka jadikan anggota breaker. Tugasnya untuk melebarkan apa yang disampaikan oleh pusat. Sehingga kalau nanti dari pusat sampai daerah itu bisa sinkron, bisa satu, insya Allah akan maju. Dan memang jiwa untuk menyebarkan agama itu sangat menggigit dalam jiwa kita orang-orang generasi awal itu memang begitu itu. Jadi karena memang ditanamkan oleh pendiri di pola begitu ya, agar kita itu nanti ilmu itu dipakai sendiri, pakai keluarganya, pakai masyarakat. Nah maka ketika kita breaker awalnya itu ya hanya omong-omong kosong dan tidak gunanya, kita salurkan Pak itu Rudi. Ya. Sekarang ini bagaimana bisa melihat kesehatannya, ini harus ada itu yang neti lah biasanya Pak Janto itu. Pak Net ya, Pak Net, istilahnya kan Pak Net itu ya, net kontrolnya. Net kontrol. Ya, jadi nanti diabseni dan sebagainya. Setelah itu juga nanti ada kiroah, ada belajar, nanti ada pencerahan. Saya dan Pak Abid yang langsung murid Ustadz itu agar ilmunya tidak dipakai saya dengan Pak Abid almarhum, semua supaya merata. Sampai saat ada semacam pameo itu apa yang terjadi di daerah itu pusat harus tahu, karena pusat adalah induknya. Bahkan istilah itu andai kata ada jarum jatuh, baik di Banjarnegara, di Semarang, dimanapun pusat harus tahu. Sampai begitu itu. Dan ini tidak mungkin tanpa bantuan komunikasi. Maka itulah Bankom lah. Setelah itu termasuk tadi kalau dikatakan Pak Tomo, beliau kan dekat dengan Ustadz. Kalau nanti beriring-iringan itu nanti kalau yang muda itu dengan kan tidak enak. Maka beliau itu sudah inisiatif Pak Usman pada waktu itu, bukan Pak Abdullah ya. Ya sudah, ini memang ya hebat sekali. Hebat sekali sehingga ya bapak-bapak setiap pagi apa perkembangan pusat, apa perkembangan daerah ini lah. Untuk menyampaikan kepada pusat itu beliau Pak Habibur Rahman, karena beliau kan orang Solo. Semua orang Sragen, orang Semarang, orang itu begitu. Beralih ke Pak Bambang Kiswanto. Tadi Golf Indian Yankee ya, GY. Kemudian tadi saya melihat ada Juliet Zulu 2, Romawi 2, kemudian MTA. Ini call sign yang sangat cantik. Ya, betul. Ini memang sejak awal call sign-nya? Bukan itu. Oh, bukan. Jadi saya Golf XY yang pertama. Tapi kami kan seorang ngaji. Kami minta data dari Ketua Rapi Jawa Tengah untuk nomor Juliet Zulu 11 MTA ada enggak itu? Masih dipakai Pak, ini masih dipakai begitu. Coba Pak nanti kalau dia nggak memperpanjang mau saya
istilahnya saya pakai, bisa enggak? Oh bisa Pak, bisa. Karena kami dengan Pak Didi untuk pengurus Rapi Jawa Tengah itu udah bagus. Ya normal, dalam arti walaupun itu nomor cantik, biasanya nomor cantik kan pakai itu ya. Alhamdulillah itu tetap cantik ya. Cantik, tapi tetap normal, biasa. Jadi ongkosnya biasa lah begitu. Jadi itu. Iya. Gitu. Dan sebenarnya dulu semuanya sudah punya call sign kalau begitu. Oh sudah. Berarti sudah legal semuanya ya, breaker MTA. Yang 9 orang udah punya call sign semua itu, 9 orang itu ya. Masya Allah. Iya. Kalau Pak Janto dulu call sign-nya apa Pak Janto? Saya pertama BMA. BMA. Iya. Bravo Mike Alpha ya. Ya, Bravo Mike Alpha. Yang kedua GIW. GIW. Oh, kalau Indian Whiskey ya. Yang ketiga ini CLA. Oh. Kok berganti-ganti itu bagaimana? Perpanjang, setiap perpanjang itu kalau harus ganti? Iya, 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali. Tidak boleh memperpanjang yang sama? Boleh asal jangan terlambat. Oh. Tapi kalau memang saya nanti tanggal 22 tahun 2002, nanti saya akhir 21 sudah saya harus sudah ngurus itu. Kalau enggak nanti pakai yang lain. Kalau tadi sebutkan bahwa organisasi induknya rapi. Apakah semuanya rapi? Kemudian ataukah ada orari, ada dulu saya mengenal kerap. Apakah itu juga ada yang ikut kerap juga atau lengkap semuanya ada? Saya pada waktu itu malah 2. Orari juga. Jadi IRN saya. Jadi IRN. Yang Delta 2 IRN. Itu. Jadi itu karena nun sewu, karena kami rapi ya. Karena kalau orari itu pakai ujian, Pak. Pakai ujian. Pada waktu itu GBHN, Pancasila dan sebagainya itu, itu nilainya harus 80, masalahnya begitu. Tapi sekarang kalau rapi itu asal istilahnya kita bayar pajak ya sudah, jadi itu bedanya begitu. Iya. Termasuk dulu harus hafal Morse juga. Ya betul, Morse saya dulu pakai Morse juga ujiannya. Ya. Baik, saya tadi sempat terharu awal ya, karena saya melihat aktivitas di masa usia senja. Begitu beliau tentu saja seiring dengan waktu dan beliau tentu saja semakin sepuh Pak Janto. Kemudian disampaikan bahwa Ustadz Ihsan Suwandi, beliau waktu itu gesit masang antena, itu membuat terenyuh terus terang ya. Seberapa atau ada hal apa lagi mungkin sampai naik tower tinggi begitu, apakah itu waktu itu juga dilakukan Pak Janto? Ya, terima kasih. Untuk apa namanya pasang antena itu waktu itu dulu main ke Pak Ihsan Suwandi dulu. Oh, ya. Ustadz naik? Enggak, yang masang itu teknisinya Pak Janto. Oh iya. Ya, Pak Ihsan Suwandi dulu. Terus ke Wonogiri, Pak Budi. Perwakilan. Perwakilan Pak Budi. Ya Pak Budi. Pasang tower waktu itu, antena. Iya. Oh, pakai spanner. Iya. Oh, harus naik berapa meter Pak Janto? 3 pipa. 3 pipa. Satu pipa itu rata-rata 6 meter. 6 meter. 18 meter ya? 18 meter. Itu biasanya pakai pengaman juga ya? Enggak. Oh. Efeknya makanya ini saya jadikan ini tim 9 itu. Nah, itu tidak dulu lincah sekali ketika masih muda, keset. Pernah jatuh? Iya, ngomongnya pernah juga jatuh, lancar. Pernah jatuh? Iya. Pernah jatuh? Enggak, belum. Oh jangan. Tidak usah. Yang paling ngeri Pak Rudi. Iya. Itu masang antenanya ke Pak Slamet Nugroho. Sama juga. Pak Slamet Nugroho yang di Ustaz Nugroho Slamet Mesra. Itu di Semanggi itu. Iya. Itu sampai pancangnya itu kena listrik. Untungnya putus itu. Terus langsung. Kalau nggak putus kan nyecelom yang megang ini. Wah ini untungnya. Kalau nggak putus bahaya itu. Untungnya putus, untungnya alhamdulillah. Pertolongan Allah jadi itu. Iya. Jadi aman akhirnya, nggak apa-apa. Waktu itu sadar kalau ketika tidak putus maka Pak Janto kesetrum begitu.
Iya. Iya. Allah masih menyayangi hingga sekarang bisa berjumpa dengan Pak Yanto. Masya Allah. Ya, ya. Kemudian dalam perjalanan ini dahulu harus mengawal atau mendampingi Ustadz 5 mobil. Kemudian seiring berjalannya waktu, bagaimana perkembangan Bankom ini mengawal elemen-elemen MTA yang lain? Ya. Kami sebagai kalau dikatakan perintis pertama dengan almarhum, ini tadi kan saya sampaikan tidak mungkin ini saya lakukan sendiri. Saya harus cari orang-orang profesional yang ahli di bidangnya. Kemudian saya bergaul dengan Bang Koko, kemudian punya adik namanya Usman, maka itu pada waktu itu sangat energik sekali. Tolong saya dibantu, ini tugas utama. Karena tanpa begitu kita tetap akan pincang, untuk komunikasi itu pincang. Dan ini semua lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya. Termasuk Pak Janto. Ini ada foto-foto juga ya. Ya. Pak Janto juga datang ke rumah dan sebagainya, itu malah saya tinggal karena saya juga tugas kemana-mana memang pada waktu itu. Termasuk saya dituakan begitu ya, punya ayah-ayahan, di samping ayah juga Bankom juga ngayai apa ya, tangan kanan tangan panjang Ustadz dakwah ya, maka saya tinggal dan itu pun sampai saya ini sampai di rumah sampai Brebes mongsok jago sekian wedang we ora ono karena rumahnya kosong saya tugas. Tapi alhamdulillah. Kemudian tadi sekarang ini fungsi Bankom ini apakah selalu bersamai elemen-elemen yang ada di MTA yang lain? Memang sejak awal MTA itu kan stabilisator ya, Bankom itu stabilisator. Ya, kalau ada yang kira nanti tidak mengenakkan pusat ya supaya ditahan dulu, tidak langsung disampaikan karena pusat baru banyak kesibukan. Namun mungkin dari daerah-daerah itu yang perlu ya karena apa ya ingin pelayanan dan sebagainya ya Bankom itu yang sebagai stabilisatornya. Maka kami Bankom sudah setiap saat pertemuan keliling. Terus dimodali ini gini langkahnya ini jangan begini ini. Terus ada pertemuan rutin ya gitulah. Itulah dengan pertemuan rutin itu sharing self gitu ya. Jadi alhamdulillah sekali hanya karena pertolongan Allah saja. Pertolongan Allah saja, maka di mana pusat bergerak Bankom harus ada. Kalau Bankom tidak ada, siapa yang akan menyampaikan ke daerah? Sedang ya jaraknya jauh, komunikasi sangat sulit. Maka sampai menggagas ini setelah kami kelihatannya ini perlu maju, Pak Bambang walaupun memang awal-awal ya rupa-rupanya itu tidak serk, tidak mau itu tugas berat, tapi harus mau. Karena saya kalau nanti jadi Bankom terus, saya ini tugas banyak diterjunkan ke daerah-daerah. Maka alhamdulillah kepemimpinan Pak Bankom lebih luas, bisa mencari anggota atau warga lebih banyak. Dan alhamdulillah juga sampai dulu itu ya inisiatif saya dan Pak Bambang itu bagaimana agar warga MTA itu bisa mendengar langsung kajian dari pusat. Sebab nanti kalau kita bantuan komunikasi dari pusat menyampaikan ke daerah tidak mendengar dari pusat, apa yang kita sampaikan? Maka sampai wajib bagi Bankom itu di situ ada memancarkan pengajian akad pagi itu. Nah, dan nanti setelah disampaikan itu terus kepada semuanya. Dan memang awalnya punya gagasan kalau nanya Bankom ini tidak luas, maka bagaimana nanti bisa disiarkan lewat radio. Ketika itu sudah Pak Bambang. Jadi ketika waktu saya baru pola. Mungkin Pak Bambang melengkapi apa yang telah disampaikan Ustaz Ihsan Suwandi. Jadi dengan adanya sekarang ini memang Bankom harus istilahnya selalu inovasi dalam tugas. Yang pertama yaitu mengedepankan kelancaran dakwah MTA.
Contohnya kalau umpamanya ada pengajian di suatu daerah, Ya. Bankom pertama kali survei ke daerah itu, harus diamati tempat toiletnya mana, tempat putra putrinya mana, tempat kesehatan mana, donor darah mana. Karena apa? Bankom itu ujung tombak informasi. Oh. Sehingga kalau di lokasi itu, kalau pengunjung datang tanya toiletnya mana, oh sana, harus tahu begitu. Jadi mana untuk donor darah, oh sana tahu. Untuk yang orang sakit, oh sana tahu. Mana untuk transit obat di sana, oh tahu. Jadi memang untuk istilahnya kelancaran dakwah demikian. Sedangkan yang berikutnya yaitu untuk Bankom sekarang ini harus, karena kita itu elemennya banyak, Ya. kita harus sinergi dengan elemen yang ada di MTA maupun elemen yang di luar MTA. Contoh yang di dalam MTA nomor satu adalah Satgas. Satgas itu kan biasa Nun Sewu kan ditempatkan pos-pos yang penting. Ya. Nah di situ perlu ada Bankom satu sehingga nanti selalu nyambung beritanya. Jadi keadaannya bagaimana nyambung. Ya. Ampal Nun Sewu terjadi apa? Grek langsung begitu. Komando Bankom grek begitu. Terus kedua itu yaitu kalau kita lihat untuk Satgas itu sering program yaitu gerak jalan atau lari itu. Ya. Bankom juga memantau. Itu dari segi Satgas. Sedangkan dari segi parkir kita juga di sana nanti kantong-kantong parkir yang kosong yang mana? Oh, terus sana yang masih kosong. Oh, sana udah penuh sehingga harus kita arahkan ke sana. Itu dari segi parkir. Juga dari segi untuk SAR, ya ini SAR. Memang ada laka di sungai begitu, kecelakaan, kita harus ikut bantu juga. Jadi bantu pemantauan sejauh mana mayatnya kira-kira sudah sampai mana ya kira-kira itu kita pantau nanti kerjasama dengan SAR sehingga biasanya laka begini ini SAR kita sama Bankom MTA dengan Rapi sama PMI biasanya begitu untuk laka itu kalau dari SAR. Juga lagi kalau kita dengan umpamanya kegiatan yang ada di cabang mamanya ya, di cabang itu kan ada donor darah sehingga di situ perlu ada pasukan Bankom, ada pasukan Satgas dan parkir. Itu tidak luput itu. Di situ ada. Jadi baik perwakilan nanti kalau ada pengajian perwakilan, ada pengajian istilahnya seluruh cabang perwakilan. Ini juga ada Bankomnya, ada Satgasnya, ada parkirnya karena kan membutuhkan parkir yang luas ya di situ. Jadi sehingga ini selalu sinergi sehingga bagaimana kenyamanan kita memang perlu mengapa tadi saya katakan saya rubah namanya Abdullah tadi. Memang di lapangan banyak gesekan Pak. Kalau kita hatinya nggak ikhlas, itu nanti jadi nggak ikhlas gitu. Saya rubah Abdullah di situ harus ikhlas lah. Karena ini kalau nggak ikhlas, yang rugi panjenengan sedoyo sudah ninggal ke rumah, kok malah menggesekan goro-goro apalah begitu. Jadi harus ikhlas betul, harus cinta. Dalam hati cinta itu sesama elemen itu harus saling mengerti nih. Oh si A si B seperti itu. Terus jangan harus memahami lah begitu karena kan memahami lambe hati ini. Iya, lambe hatinya gitu. Karena apa? Si A si B itu berbeda, tidak sama begitu sehingga perlu kasih sayang juga. Jadi mana ini ajaran dari Al-Ustadz Khalid nyampe begitu otomatis itu juga kami terapkan sehingga untuk Bankom istilahnya ke lapangan itu juga betul-betul ini. Juga lagi kalau mungkin umpamanya tadi ini untuk pusat juga seperti ini. Yang dulu istilahnya pengajian minggu pagi rutin begitu. Memang sudah konsensus dari elemen pemantauan beliau itu dari Bankom. Jadi sudah konsensus dari elemen itu pemantauan untuk perjalanan beliau itu dari Bankom sehingga kita ya survei dulu beberapa titik begitu kan di sini nggak salah ada tiga titik di Pasar Kliwon, titik Matahari itu, terus ada lagi titik yang hotel sini itu. Jadi dari tiga titik yang longgar yang mana disurvei dulu. Nanti kalau ya longgar itu, mari titik itu yang kita jalankan. Jika perjalanan beliau insya Allah dari dalam Soba, Soba itu Solo Baru, Soba bahasanya begitu sampai ke Mabes begini bisa berjalan dengan lancar. Itu dari dari segi-segi tugas ke depan Bankom memang agak beda dengan dulu, apalagi sekarang alhamdulillah ada protokoler. Nah, ini sedikit alhamdulillah. Jadi kita alhamdulillah saja. Jadi kita ambil alhamdulillah otomatis agak berbeda sedikit lah. Tidak apa-apa. Jadi kita kasih sayang, saling mencintai monggo. Jadi otomatis
gampangannya kita nggak lebih bisa apa ya, bisa lebih mengatur yang lain lah, masih banyak juga jadi itu apa yang perlu kita perhatian. Sedangkan untuk antar elemen luar apa itu? Jadi contohnya BPBD tadi ya, BPBD yang terjadi laka-laka BPBD bencana tadi, BPBD juga Kesbang Limas Pak, Kesbang Limas kantor itu, Kesbang Limas mungkin diajak rapat di Kesbang Limas juga tidak luput undangan dari Rapi atau Orari. Memang khususnya Nun Sewu kalau undangan Rapi Orari ini kita agak sedikit istilahnya hati-hati, karena yang mana yang kira-kira itu tidak sesuai dengan syariah ya kita jangan hadir lah begitu. Ini begitu. Memang ada batas-batasnya, jadi itu. Itulah dari kami untuk tugas ke depan demikian. Juga sekalian ini Pak Rudi, kami menghimbau semua cabang se-Indonesia ya, tolong dari para pimpinan cabang itu ada bankomnya. Kenyataannya belum ada bankomnya Pak, terutama luar Jawa itu belum ada bankomnya. Saya mau juga Jawa yang belum ada bankomnya dikasih, sehingga data di cabang itu komplit Pak. Ada satgas, bankom nggak ada, ada parkir ada, pemuda ada, bankom nggak ada. Tolong paket istilahnya 1 atau 2 itu per cabang itu ada bankomnya, sehingga nanti di lapangan itu tidak pincang, jadi berita-berita itu bisa kompak. Juga yang terakhir yaitu tidak kalah pentingnya, yaitu ada orang meninggal Pak. Jadi ada orang meninggal itu alhamdulillah kita pantau Pak. Jadi istilahnya MD, meninggal itu MD. Jadi kita pantau perjalanan umpamanya untuk beliau yang kemarin ini, contoh dari beliau kemarin itu dari sini sampai Aliboto kita pantau Pak. Kita pantau biar jalannya lancar di situ. Tapi kalau di yang lain, di MD yang lain ngabari ibu bapak menikah sampun terkubur, jadi setelah selesai laporan pada tuan rumahnya, sudah selesai penguburannya begitu. Jadi itulah untuk apa itu bankom itu tugasnya cukup banyak juga. Ya, tugasnya sangat mulia sekali dan ada gelar Hangape. Ya, ini ada juga video yang perlu kita simak yang berikut ini. Nah, di situ yang menjadi menarik bahwa Ustadz itu setiap minggu pagi siapa yang bertanya lewat radio itu didahulukan. Walaupun pengunjungnya banyak di situ. Jadi kalau teleponnya itu dari radio ini tadi, radio buat ini tadi selalu didahulukan. Jadi Nun Sewu yang menompo telepon masuk itu Mas Darman. Lah di sana depan beliau itu ada lampu. Nek merah berarti ada bel masuk. Ada lampu merah, bel masuk dimasukkan, sehingga dengan adanya itu akhirnya Pak Jainal dokter itu, loh kok udah punya radio kan gitu. Padahal belum, itu baru radio mini-mini itu. Akhirnya pada waktu itu saya masih ingat itu, pada waktu itu saya sowan, tapi masalah lain itu Pak Jainal juga masuk. Lah ini orangnya Ustadz begitu. Ini yang ngurus radio itu. Lah akhirnya pada waktu itu langsung kami suruh membuat proposal radio. Sehingga kami sama Mas Patah membuat proposal radio. Nah di situ mulai dari ini terus terang dari dorongan dari Pak Ustadz Jainal, dorongan itu. Jadi kami juga dulu sudah diweling terus, tapi kami masih santai. Begitu dari Ustadz Jainal itu langsung kami dan Mas Patah melangkah buat proposal untuk radio yang tenanan lah di situ. Ya, itu selanjutnya ya. Pembicaraan selanjutnya. Saya ingin bertanya Pak Janto. Ya, sehat ya. Sehat. Pak Janto, ini mungkin bisa disampaikan. Sebenarnya kalau ditilik di masa lalu, apa yang menggerakkan hati Pak Janto itu, menggerakkan hati sehingga merasa ringan tatkala ini ada tugas pasang anten di Wonogiri dengan tidak mengenal lelah. Itu apa Pak Janto yang memotivasi Pak Janto? Yang memotivasi antara lain saya itu karena Allah Ta'ala yang memberikan kesehatan, dan saya telah merasa yakin bahwa apa yang dilakukan ini semata-mata untuk kepentingan dakwah, begitu ya? Iya.
Ya, merasa yakin kepentingan dakwah. Terus saya maaf untuk pasang antena itu seakan-akan memang saya sengaja untuk biar untuk apa namanya, pasang anten untuk memperlancar begitu. Iya, untuk memperlancar. Oh ya. Dan saya tambahkan karena Pak Janto itu dulu saya yang menunjuk, beliau itu sangat ringan, didukung juga istrinya juga giat mendukung, saya ajak kemana-mana itu selalu mendukung. Maka pernah terjadi mau pengajian di Sumatera saja datang bawa peralatan dari sini, maunya ya seperti miliknya Pak Rudi itu, ditembakkan yang apa itu pakai anten pengarah itu. Tapi ya bagaimanapun pula karena jauh, karena tidak ada repeater, ya. Tapi beliau itu tidak kenal lelah. Bawa alat-alat itu. Ya, memang beliau itu tidak pandai untuk menyampaikan, tapi untuk merampungi tugas itu sekat-sekat. Jadi Pak Usman yang biasa ngerjain. Bisa menambah. Iya, silakan. Jadi terkait pemahaman Pak Janto luar biasa. Jadi luar biasa banyaknya maksudnya begitu. Dan Nun Sewu itu diantaranya dakwah Ustad. Bagaimana semua perwakilan itu ada bisa komunikasi begitu. Tadi sampaikan untuk Wonogiri Pak Dr. Budi. Pak Dr. Budi biar sampai sini kasih pengarahan. Pengarahan lebih tajam dia masuk. Dia masang di sana. Terus kedua dari Sragen, otomatis Pak Sragen itu Ustadz Soeharto yang mana nanti dia juga sebagai narasumber untuk pengisian pengajian pagi itu. Begitu. Itu juga Ustadz Soeharto. Jadi waktu itu sebelum ada radio, pengajian disampaikan lewat HT. Iya, HT dan itu. Terus untuk Solo sebagai narasumber Pak Nugro Slamet tadi. Sehingga dipasang anten nanti karena dia dua narasumber tadi itu. Pak Sisdono juga, Pak Sisdono bapaknya Mas Moko itu juga Pak Yoko sendiri, juga itu Pak Romadi Ngundang-Rejo yang sudah itu juga almarhum wakil juga di sana pasang. Juga Nun Sewu ini yang masih juga apa yang ini dari apa itu dari Pak Tugimbin, dari Mbah Marli Tanon, Pak Tugimbin Mondokan juga hingga sebagai narasumber. Jadi perlu yang ini untuk Boyolali itu Pak Soleh. Pak Soleh. Pak siapa Pak yang ketua Boyolali? Pak Satwiji Muhammad Soleh. Muhammad Soleh itu juga yang masa Pak Janto juga untuk antenanya. Juga hampir apa ya? Hampir ya semuanya untuk Solo Raya sudah terpasang semua para pimpinan-pimpinan sehingga termasuk Pak Suhadi juga sudah pada waktu Pak Suhadi dipasang juga antena sehingga apa dawuh dari pusat jebres masuk ke perwakilan sehingga cepat dari situ. Karena pada waktu itu memang untuk telepon apalagi HP belum ada. Sehingga begitulah untuk kelancaran itu. Itulah untuk semangatnya Pak Janto tadi karena itu di antara juga dawuh dari Al-Ustad sehingga semangat untuk masang aja di situ. Iya. Sehingga Nun Sewu untuk beliau itu memang Al-Ustad di Mas itu luar biasa saya katakan. Saya terharu ya, terharunya apa? Jadi Nun Sewu nek ibaratnya mobil. Beliau itu personalnya 9. Kita baru punya 5, Pak. Jadi apa ya? Nututi kangelan gitu. Jadi ide-idenya, motivasinya, visionernya luar biasa. Termasuk radio baru setengah jalan, harus ada TV. Aduh, radio belum clear sudah TV, Pak. Apa bisa? Itu terbukti juga bisa. Inilah beliau yang luar biasa. Ternyata ini sangat apa ya pada waktu yang mungkin Pak sudah saya sampaikan, memang untuk radio itu pada waktu itu. Jadi ada waktu itu ya memang ya sedikit ada kurang ada yang tidak suka lah dari situ. Tapi untuk beliau karena inovasinya bagus dan yakin akhirnya radio bisa terwujud dan bagus. Dan Nun Sewu sejarah itu masih di Semanggi, Pak. Kalau di Semanggi beda di sini, Pak. Nek di Semanggi Nun Sewu kemarin saya masih ingat brosur aja utang-utang, Pak ya. Sama, Pak. Betul. Ini radio utang juga, Pak ini. Saya cerita 50 juta itu utang ke Pak Soleh Roti gitu, Pak. Pak Mansur bendara enggak ada uangnya. Nah di situ tadi utang Pak Soleh pada Jaya rotinya, jika
untuk DP 50 juta untuk Pak Bayu itu lah di situ. Jadi itulah untuk Almana Radio sehingga memang gitu. Semua kerjasama. Jadi memang seperti itulah untuk radio itu seperti itu. Dan Nun Sewu radio ini muncul Pak Rudi. Ini sebenarnya dari idenya para parkir Pak malah. Jadi sepele. Malah dari parkir ini yang ide. Parkir itu kan biasanya ben iso Ustadz ngisi di kemarin di minggu pagi saya bisa dengar begitu. Akhirnya istilahnya dari koordinator parkir itu ke Pak Tony sebagai pada waktu siapa ya ketua Tony juga tahu. Piye Pak Beniso ngrungokke ning nggon parkiran piye? Nun Sewu untuk parkir itu buat 5 watt Pak. Pemancar aja 5 watt. Pemancar radio ya. Iya, jadi dari para parkir itu bisa mendengarkan ceramah beliau. Tapi begitu, Bang, ketone yo kurang gede Bang beliau watt lah. Nun Sewu dari akhirnya dari Nun Sewu dari sound system saya ambil alih. Ya kita buat yang rada gede. Nah, kebetulan dulu Pak Suweb itu. Pak Suweb itu memang dia tuh teknisi radio mana itu yang dulu teknisi radio. Suara betul. Suara itu Pak Suweb ya. Buat radio di Kemelen Pak. 100 watt. Nah, di situ sudah 100 watt otomatis untuk para parkir itu sudah nyaman sudah bisa lah di situ. Akhirnya kan namanya orang kan pengen berkembang Pak ya. Oh, betulnya punya HP men yo. Akhirnya Nun Sewu dari Pak Noto di MTC juga masang pemancar. Lewatnya HT Pak. Jadi HT dipancarkan ke pemancar. Nah itu HT dulu. Jadi. Terus dari Pak Darman juga Boyolali Simo. Itu juga dari HT dipancarin lewat pancar radio. Terus lagi dari saya sendiri dari cabang telep itu juga dari RIK pancar radio. Juga lagi yaitu Gembolong Pak. Gembolong itu kan Nun Sewu di sana kan SMP ya agak punya uang ya. Juga masang pemancar juga. Lah di sana ternyata di Gembolong itu pendengarnya malah pasar-pasar Gembolong Pak. Sehingga dengan ceramah itu di minggu siang itu dilaporkan sama pengurus Gembolong bahwa sekarang kalau istilahnya Nun Sewu acara apa itu udah biasa nggak seperti dulu lagi yang atau mungkin pasaran apa jadi dengarkan mendengarkan itu. Lah setelah itu kita sama dan Mas Darman sama tim Radio Mini lah ya, Radio Mini biar caranya bisa masuk bertanya di Kemayan begitu. Akhirnya Mas Darman membuat mungkin nanti Pak Dabel itu nanti Ustadz Dangu nanti ada lampu merah Ustadz itu ada yang bertanya begitu. Akhirnya tadi juga disampaikan Pak pada Bang dia. Iya dari di situ akhirnya sepertilah. Lah akhirnya lama-lama Pak Janar dengar kan radio ada radionya Pak di situ. Pak Janar rumah dengar. Loh, udah punya radio no? Padahal itu baru radio-radionan itu belum radio jadi itu. Itu sejarah komunitas radio kita Pak. Iya. Baik, ini ada juga penyampaian bagaimana waktu itu mau adanya radio itu pun juga menjadi perdebatan alot begitu ya. Ini kita simak yang berikut. Radio kita itu pada waktu itu sangat murah. Proposalnya hanya 129 juta pada waktu itu. Saya masih ingat ya. Jadi itu sehingga itulah terbit adanya radio lah di situ. Jadi radio itu lah memang Nun Sewu untuk radio itu istilahnya Nun Sewu di sini juga istilahnya bahasanya itu takut nanti kalau punya radio itu pada nggak ngaji gitu. Pro kontra di situ, pro kontranya di situ. Jadi nanti cukup ngajinya di rumah lah itu, padahal nyatanya kan tidak lah di situ. Itulah jadi begitu ada radio itu malah Nun Sewu. Ini juga sedikit pada waktu Ustadz Almarhum Abdullah Thomas Saputra ke Ustadz ini saya masih ingat cuma baru 75 cabang. Begitu ada radio sama TV sekarang 600 berapa itu cabangnya. Nah di situ memang luar biasa. Kalau dinaikkan itu berapa ribu persen naiknya itu. Jadi di situ jadi luar biasa untuk kenaikan dari apa yang dikatakan radio di rumah kan nggak bener itu akhirnya kan nggak bener itu jadi situ. Ya semuanya berkat pertolongan Allah ya pasti itu. Dan tadi disampaikan ketika saya sangat husnuzon sekali. Semuanya khawatir ketika orang terlena hanya mendengarkan radio. Itu pun juga wajar ya bagi orang yang ingin terjaga akidahnya, pasti
ini radio bisa jadi barang mudorot kalau tanpa ada gunanya, begitu ya. Tapi ketika radio ada berdiri, ternyata justru berkah yang ada. Hampir banyak orang paham agama, mengetahui MTA karena siaran radio. Demikian. Nah, pada waktu itu ketika para satgas parkir yang ada di Kemelayan waktu itu mendengar, kemudian ada pemancar-pemancar kecil. Kemudian apakah terus muncul keinginan dari warga ini agar benar-benar kita itu memiliki radio beneran, bukan radio-radionan begitu? Iya. Nah, dari dia malah tidak, Pak. Oh, malah tidak? Tidak itu. Waktu itu malah tidak? Yang penting karena nun saya untuk sound system Seraki Bankom saja itu ya, karena begitu. Seraki Bankom akhirnya kami membuat radio yang tadi sekitar 100 watt. Bahkan termasuk Pak Tarwoko itu juga masang sana, jadi lewat HT karena dia pengarang juga sama saya, sehingga lewat HT pancar radio juga di sana. Dia juga mandiri betul, jadi di sana itulah awal radio di MTA jadi di situ. Jadi sedangkan ya tadi yang dari luar itu memang pendorongnya Pak Ustadz Zainal. Dokter itu, Prof Zainal, ya, itu pendorongnya. Jadi nun sewu karena ada pro kontra, kami dari Ustadz ya agak tenang gitu loh, karena ada pro kontra tadi. Begitu dari Pak Zainal, Prof Zainal, ini udah. Ini karena gini, masalah gini Ustadz, ini orangnya gitu. Jadi pada waktu saya sowan itu Pak Zainal juga sowan, ini orangnya lah begitu Pak. Berarti Pak Zainal nanti saya nanti gitu. Akhirnya kami Damnas Fatah merembuk membuat proposal itu. Ya, dan waktu itu Prof Zainal masih doktor ya, dokter itu. Iya, masih. Kemudian masih menjabat ketua Majelis Ulama Indonesia. Iya, betul. Oh iya. Beliau setelah Profesor Soleh atau sesudah Profesor Soleh ya? Setelah ya? Setelah ya. Apa start belum dan apal itu. Iya. Kemudian Ustadz mungkin bisa disampaikan sampai ketika waktu itu jumlah anggota Bankom ini apakah hanya stuck di 9 orang atau semakin berkembang, bertambah? Terima kasih Pak Rudi. Memang sejak awal karena komunikasinya sangat lancar, itu nanti akan menjadi maju dan baik, itu merupakan pola dari kami. Bahkan orang-orang breaker itu kami ajak jadi anggota. Ya walaupun bukan warga, belum warga. Termasuk dulu yang tadi dikatakan dari Mojosongo Pak, yang itu yang jadi teknisinya itu. Teknisi radio tadi soal. Ya, yang dari suara apa? Oh, Pak Alek ya. Itu ya belum warga awal-awal. Tapi akhirnya sekarang udah warga. Iya, akhirnya jadi warga banyak. Karena apa? Karena kita menyampaikan kebenaran ini itu sebenarnya cocok dengan nurani. Ya. Karena cocok dengan nurani dan kita memang ikhlas tanpa pamrih menyampaikan apa adanya, maka walaupun ya belum bisa datang ke sini, namun hatinya menerima. Maka pada waktu itu kalau orang-orang luar saja ingin menjadi anggota Bankom, dan itu tidak mungkin Bankom di dalam diatur dari orang luar, maka tadi saya sampaikan saya harus segera wawasannya harus luas, carikan orang yang kompeten di bidangnya, yang lebih istilahnya itu piawe. Maka saya tunjuk Pak Bambang itu memang wawasannya seperti itu, agar nanti Bankom itu lebih banyak lebih baik, karena dakwah itu juga menyampaikan komunikasi. Ya, kemudian dan alhamdulillah juga memang sejak awal-awal dulu itu belum seperti sekarang, tidak mengira kalau diformalkan, karena hanya saya dengan pendiri Pak Habib itu hanya sekedar biar bisa sinkron antara pusat dan daerah. Tapi dengan adanya TV sampai ini, saya yang paling berbahagia. Saya tidak melaksanakan, sudah dilaksanakan oleh pengganti saya. Maka walaupun saya tidak
padahal sudah tidak nangani lagi di bidang Bankom, namun tetap sehati, masih tetap sambung. Maka inilah tadi anggota Bankom itu supaya siap, karena sudah dimodali supaya hidup kita ini berguna. Walaupun kita itu breaker, itu umumnya orang-orang menilai negatif itu ya, karena banyak seperti itu istilahnya suka ngomong-ngomong yang tidak bermanfaat, yang ngayoro gitu. Tapi setelah kita jadi Bankom terpimpin, dan ini memang saya berharap nanti sehabis penggantinya Pak Bambang yang harus lebih piawai lagi. Maka saya serahkan pada komunikasi, terutama dari radio TV, karena radio TV ini adalah penghijauan tahan dari Bankom. Bisa dakwah ke pelosok-pelosok ya Nusantara ini, walaupun di tengah hutan belantara, TV bisa menjangkau ke sana. Ini maka saya sebagai inisiatif atau sebagai yang merintis, mohon nanti agar jangan melupakan Bankom. Karena memang Bankom itu memang awalnya seperti itu, sepertinya tidak berguna begitu awal-awalnya itu. Karena orang-orang brik-brikan itu tahu sendiri. Orang brik-brikan, tapi alhamdulillah dengan ini setelah kita kelola, ternyata orang-orang yang tidak dihargai itu, namun berpotensi itu, kalau sudah terjun, wah, membuat dunia ini horek. Karena TV kami katakan, kami bisa nyampe seperti malam sore hari ini, mungkin di Irian sana sudah malam, ini semua menyimak Mas Rudi nih. Sama Ustadz Swandi. Iya ini. Karena kemarin saya dari Pak Kliwon itu sudah ada nyambung, karena beliau juga anggota Bankom juga dia itu. Oh iya. Nah, dia kan juga dari Sragen. Iya, dari Sragen. Maka bagaimana nanti kalau kami katakan 20 tahun pertama itu baru dipola kita oleh Ustadz itu. Kemudian 20 tahun kedua kita sudah ditangani. Hasil-hasil langsung dipraktekkan, dulu baru pengelola. Untuk 20 tahun ketiga ini kita harus take off. Mohon jangan kalah dengan itu halakoh dakwah yang lain, karena kita alhamdulillah karena keikhlasan sepuh-sepuh, sebagaimana tadi Pak Janto tadi, jam berapa saja saya hubungi, saya panggil, siap, penean, bawa alat sendiri, bawa macam-macam. Nah, itu, namun saya tidak merasa ternyata faktor U lah, faktor U yang menyebabkan kita tidak, walaupun semangat itu masih yang pasti kemanfaatannya, bermanfaatnya itu lebih banyak, bahkan kita tidak bisa membandingkan di waktu lalu dengan kami sama sekali tidak ada apa-apanya kami ini. Ya. Pak Bambang ini berarti ketua yang ketiga. Sebelumnya saya kedua. Pak. Yang pertama Situ itu ya. Pak Abi. Iya. Baik, ini ada nasihat dari Ustadz Ihsan tatkala beberapa waktu lalu kita wawancarai. Kita simak. Bukan Ustadz itu pemarah, karena ketika beliau menyampaikan penegasan itu sangat menggigit di hati. Maka semua tidak usah diperintah, termasuk Bankom bukan perintah dari pusat, inisiatif dari kita. Dan kita sudah diberi bekal kita supaya hidup di MTA, tapi jangan mencari hidup di MTA. Kita hidup-hidup di MTA. Maka alhamdulillah sekarang sudah demikian ini, karena warga MTA yang menghidup-hidupi. Itu weling dari pendirinya, dan Ustadz Sukino melanjutkan. Saya punya suatu gambaran. Kita kan ada gambaran pelajaran seperti gunung es gitu loh ya. Walaupun dari atas itu kecil, ketika dia itu menggelinding ke bawah, bola salju itu ya, itu nanti maka sekecil apapun yang kita kerjakan, ikhlas dan sebagainya, mesti nanti akan
membawa apa ya, dampak yang sangat besar. Ya, semuanya adalah nasihat untuk kami-kami yang muda begitu. Sebenarnya kalau kami boleh bertanya di masa itu, apa sih yang menjadi giroh yang memunculkan semangat itu membara di setiap yang muda pada saat itu? Sebenarnya simpel saja kok. Karena Ustadz Abdullah Tufail, Ustadz Sukino ini menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu sangat cocok dengan nurani kita. Maka otomatis kita melaksanakan ini bukan karena Ustadz Abdullah, bukan karena Ustadz Sukino. Bagaimana agar kita itu hidup bermanfaat. Maka tadi kami katakan berulang-ulang, breaker itu tidak bermanfaat karena umumnya itu bicaranya ke sana kemari, ngalor ngidul gitu loh. Ini bagaimana? Maka setiap pagi saya sebagai narasumber terus ada pencerahan-pencerahan gitu. Maka yang menyemangati kita ini ya kita tahu kan, kita ini dulu tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada. Ketika kita lahir tidak membawa apa-apa, sekarang punya apa-apa, nanti kalau ke sana tidak membawa apa-apa. Maka kesempatan hidup, kesempatan harta, mari kita gunakan untuk berbekal. Dan ini semua tanpa lillahi ta'ala itu tidak mungkin akan bisa. Dan ini bisa karena Ustadz, baik almarhum Ustadz Sukino atau Ustadz Abdullah Tufail itu menyampaikan itu, mengapa sangat mandes, sangat mantap, karena beliau langsung praktek. Tadi kita tidak melihat, belum mendengar penjelasannya saja, kalau sudah beliau itu datang kepada kita, itu figur untuk dicontoh. Maksudnya langsung praktek ini saya... Langsung praktek gini umpamanya ya, jadi umpamanya sebaik-baik orang adalah yang berguna bagi orang lain, umpamanya begitu. Itu memang beliau itu langsung praktek. Walaupun beliau itu sangat terhormat, disegani kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang lemah, sangat santun. Sehingga kadang-kadang kami itu agak perkewoh. Harusnya dengan saya itu jangkar itu enak sekali, tapi kadang-kadang dengan bahasa yang santun, misalnya, halus. Misalnya itu, kalau Ustadz ini manggil saya adalah almarhum saudara, ya saudara Wanti, naik sepeda ontel Ustadz dari UTC ke Solo. Pada waktu itu Ustadz usia berapa? Saya masih ya kurang lebih umurnya ya 18 sampai 24. 18, kemudian ya, beliau waktu itu? Pada waktu itu ya beliau itu sudah hafal kan, saya 74 sudah ikut ngaji. Ya, dengan ini maksudnya tadi saudara Suwandi ini tadi yang mendikau Ustadz Abdullah Tufail atau? Pada saya, mengapa dikatakan saudara? Saya itu masih muda, kok dipanggil saudara? Ya. Padahal beliau itu sudah idola saya, sepuh, guru saya. Gitu ya, maka itu sangat nanti suatu saat datang ke rumah, istri diajak, kita sekarang keluarga, ya gitu. Dan alhamdulillah bahasa-bahasa begitu itu kan menjadi familiar. Ya. Ustadz Sukino ya tidak berubah, serambut pun juga halus, juga begitu itu. Maka saya biasa kadang-kadang sowan Ustadz Abdullah, sowan Ustadz Sukino ini karena saya orang kampung sana ya, pada di kampung sana mengamalkan itu risikonya ya diusir dia, tapi di sini diterima dengan seperti keluarga. Itu maka banyak warga-warga kami yang pada waktu ditampung ketika Ustadz ada itu ya di sini di mana Kemelayan dan sebagainya itu. Namun saya ketika mau ikut hijrah itu Ustadz Abdullah itu mengatakan, kamu itu pemberani. Kalau di daerah tidak ada ujung tombak pemberani, nanti kapan kita akan maju? Apapun jadinya kamu harus di rumah. Siap saya gitu. Karena mengapa saya diberi inisiatif kok manut? Karena beliau itu langsung mempraktekkan. Bagaimana menceritakan ketika beliau masih dakwah, bagaimana dimusuhi, bagaimana ya alhamdulillah. Dimusuhi bukan karena kita buruk, karena yang memusuhi belum tahu apa yang kita
amalkan. Itulah sehingga kami ayo bila perlu semua warga yang potensi jadi anggota Bankom semua. Jadi ikut andil semua. Wis pokoknya bidangmu apa, yang bidang teknik, tukang bikin antena, ayo. Yang di situ duduk di pejabat, ayo. Ya, ketika itu Pak Tarwoko, kakaknya itu masih jabat, dia juga masih ada. Saya ajak semuanya. Ini karena kita ini dan alhamdulillah juga saya dikasih tahu keluarganya Pak Bambang itu semuanya sampai dulu itu ya seperti keluarga dengan Ustadz almarhum, dengan Ustadz Sukino. Setiap pengajian akbar yang ada di Jenggrik sana, saya juga datang. Bagaimana ini bisa lancar kalau tidak tanpa Bankom? Maka adanya Mas Rudi sebagai yang ngurusi TV dan radio ini bagi kami merupakan suatu kebahagiaan luar biasa. Luar biasa. Itu. Dan saya rasa tanpa orang-orang awal ini ya mungkin belum seperti ini, sehingga kadang-kadang istilah MTA itu startnya belakang, tapi finishnya kok terlalu dini. Orang-orang yang merintis awal-awal malah masih di belakang, MTA kok di barisan depan. Adanya TV dan sebagainya ini merupakan suatu awal-awal tidak kami mengimpikan. Maka kemarin saya sampaikan awal saya beri tugas makili Ustadz Sukino ke Surabaya itu paling timur itu baru ngerampal. Sekarang sudah sampai di karena TV, karena radio. Ya, semuanya ini adalah karunia Allah, dan kami sudah diberikan teladan dari ustadz-ustadz yang sekarang ada di depan saya ini. Waktu itu Pak Bambang usianya berapa? Saya ya masih sekitar 15-an? Ya, SMA, SMP? Ya, pada waktu itu kami sudah kuliah. Sudah kuliah. Oh, dan waktu itu menjadi anggota Bankom ya. Saya tidak begitu mengerti. Ada perasaan senang, bangga bisa mengawal kebersamaan di Majelis Tafsir Al-Quran ini, atau bagaimana rasa hati yang berkecamuk? Kalau kami itu karena samanya Mbak Tona ya, jadi ada berita ini beliau mau ke sana siap, mau ke sana siap. Jadi kalau masalah kebanggaan insya Allah saya kira ya biasa-biasa saja, karena itu juga istilahnya dalam arti kita dakwah di situ. Alhamdulillah untuk saat ini Pak Rudi kami sangat berbahagia. Mungkin juga Pak Rudi sudah bersama yang terkini ya. Struktur organisasi MTA yang terkini. Sekarang ada kepala bidang Koinfo dan IT. Kominfo dan IT ya. Bapak Sudikno ST itu. Nah, itu berarti secara nggak langsung radio Bankom itu TV kan satu atap itu. Satu atap. Hingga karena satu atap, mulai tadi saya harapkan nanti mohon untuk cabang-cabang seluruh Indonesia tadi harusnya ada Bankomnya gitu di seluruh Indonesia, karena sudah ada bidang sendiri kan gitu dari Pak Tekno. Dan itu elemen penting ya. Nah, ini sudah bidang baru kan begitu. Dan kami untuk punya wawasan ke depan untuk ini apa yang tadi Pak Yoko Tem menyampaikan bahwa kita harus punya inovasi baru. Alhamdulillah Pak Rudi, untuk Bankom sekarang namanya punya Zelo hari ini. Zelo itu antara HT ini sama HP bisa kontak. Oh begitu? Iya bisa. Oh. Jadi ada kata kita pun di Jakarta bisa kontak sama ini. Tapi kalau kencanan dulu ya, kencanan kan nggak bisa. Bisa. Jadi lah harapan saya duluan, istilahnya duluan daunnya Ustadz kan bisa langsung masuk kan begitu kan. Harapan saya begitu. Ada Zelo. Jadi bahkan kok di Indonesia diharapkan bisa pakai HP ngebel masuk ke HT bisa sekarang namanya Zelo. Jadi Zelo itu istilahnya program Bankom yang dikendaki Pak sendiri pas, jadi harus ada inovasi-inovasi yang baru. Saya masih ingat tadi beliau Personnel 9 harus mengikuti begitu akhirnya kan kita juga harus punya gimana ya inovasi di bidang kami ternyata ada Zelo tadi. Jadi itu insya Allah Bang, itu nanti Amerika Arab bisa semua pakai HP sama HT. Iya.
Baik, terima kasih sekali Ustadz Ihsan Suwandi, Pak Bambang Kiswanto, Pak Suparjanto atas kehadirannya, telah memberikan satu nuansa kita semuanya yang saat ini menyimak acara di sore hari ini mengerti sejarah Bankom. Bahkan sebelum ada radio dan TV, itu Bankom lah yang menjadi elemen utama dalam menyampaikan dakwah ini, karena pengajian pun via hati waktu itu. Jangan pernah bosan Ustadz untuk memberikan arahan, bimbingan kepada kami-kami yang saat ini anak kemarin sore begitu, dan terkadang kelatuk wangi ni kurang tugo Ustadz begitu. Semoga saja dakwah yang kita emban bersama ini akan memang benar-benar berkah, dan semoga saja dengan media yang ada saat ini pun Islam akan jaya nantinya. Amin. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian romantika dan dinamika perjalanan dakwah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dengan tema atau bahasan sejarah Bankom MTA. Saya Rudi Arfianto mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.